Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Fikar, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit sharing mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam program ini saya memberi nama yaitu Kanyaah. Nah, apa sih itu Kanyaah? Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktik yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di sini berbagi mengenai program yang saya buat dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Itu fasilitator 10. Terima kasih Pak, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Supardi MPD, dan saya juga berterima kasih kepada pengajar praktik Ibu Karni MPD. Dan tentunya tak lupa kepada teman-teman perjuangan, rekan-rekan CGP PP26, yaitu ada Pak Cep Sofian SPD, ada Bu Laila Suminar SPD, ada Bu Ui Susilawati SPD, ada Bu Novi Sulistiani SPD, dan ada Ibu Sartika Ratnayu SPD. Nah, untuk judul programnya itu sendiri yaitu saya singkat menjadi Kanyaah. Nah, Kanyaah sendiri adalah singkatan dari kelas aman, nyaman, dan ramah. Apa sih yang melatar belakangi saya membuat program ini? Nah, kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, di sini agar tentunya mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar filosofi ini yang mendasari rancangan program yang berdampak pada murid di SMP Negeri 1 Telagasari. Nah, selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan sifat kepemimpinan pada murid atas proses belajarnya sendiri. Secara khusus, program ini dirancang sebagai bagian dari program Sekolah Ramah Anak. Selain itu, untuk menguatkan motivasi belajar murid dan interaksi sosial antar warga kelas, yang tentunya untuk bersama-sama menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan semua warga kelas. Nah, komponen profil pelajar Pancasila di sini juga berusaha dikembangkan, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Program kelas ramah anak ini diberi nama Kanyaah, merupakan yang saya bilang ya, singkatan dari kelas aman, nyaman, dan ramah. Kanyaah sendiri jika diartikan dalam bahasa Sunda yaitu merupakan kasih sayang. Karena kasih sayanglah yang mendasari program yang berdampak pada murid ini. Nah, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid tentunya ini juga dikembangkan, yaitu lingkungan kelas yang nyaman dan aman sehingga menumbuhkan motivasi belajar murid dan memenuhi kebutuhan murid. Didukung juga oleh orang tua, pihak sekolah, dan guru yang menuntun agar suara dan pilihan murid dapat terlibat sehingga menumbuhkan kepemilikan murid terhadap proses belajar sendiri. Itu tadi latar belakangnya. Selanjutnya tujuannya yang pertama itu mewujudkan murid yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, memfasilitasi keinginan dan potensi murid dengan mewujudkan kelas yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Yang ketiga, melaksanakan
profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, aset di sekolah di sini yang berusaha saya kembangkan yaitu dari modal manusia, ada murid, orang tua, dan juga guru. Nah, di sini ada contoh foto-fotonya, ada guru, terus murid-murid, dan juga ada orang tua. Di mana di sini ada terbentuknya forum orang tua di setiap kelas. Nah, aset yang kami miliki yaitu modal manusia, murid, orang tua, dan guru. Kami ingin mengembangkan interaksi sosial sama murid di kelas untuk menyampaikan gagasannya membuat kelas impian mereka. Nah, waktu kegiatannya yaitu kegiatan ini dilaksanakan setiap awal semester. Jadi setiap awal semester, guru beserta orang tua juga mengetahui ya kegiatan ini, lalu guru, wali kelas dengan murid di kelas berusaha mendiskusikan apa saja yang kira-kira diinginkan untuk berada di kelas supaya mereka nyaman dan nyaman. Nah, panitia dan pembiayaan ya, kepanitiaannya sendiri terdiri dari guru dan murid dan ketua pelaksana salah seorang guru. Jadi nanti ada evaluasi, ada penilaian, serta koordinasi dengan pengurus forum orang tua, di mana di sini orang tua juga ikut terlibat ya. Jadi nanti orang tua juga bisa menyumbang idenya atau secara finansial juga bisa. Nah, kemudian bertanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan. Nah, anggaran biayanya diambil dari BOS dan sumbangan orang tua. Pembentukan yang pertama sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan orang tua murid. Yang kedua membentuk tim kelas ramah anak. Ketiga berdiskusi dengan murid untuk menemukan gagasan keinginan murid untuk membuat kelas ramah anak tadi. Yang keempat identifikasi potensi. Nah, melihat apa saja sih aset yang bisa dimanfaatkan. Nah, tahap perencanaannya yang pertama menyusun rencana aksi atau program tahunan. Yang kedua merencanakan kesinambungan dengan program yang ada. Ketiga membuat program. Nah, pelaksanaan program kegiatan rancangan program bersama anak ini ada waktu 3 minggu ya. 2 hari untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan pada stakeholder, kota sejawat, tentunya di sini agar mendapat dukungan. Kemudian 3 hari untuk mensosialisasikan rencana kegiatan pada orang tua murid. Terus 2 hari untuk mengkomunikasikan rencana program kelas ramah anak melalui diskusi bersama murid di kelas. Selanjutnya 3 hari ya ini maksudnya ya. 3 hari untuk menganalisis kebutuhan belajar, hal yang dapat peningkatan motivasi belajar murid, berdiskusi, curah pendapat bersama murid, dan memberikan pilihan-pilihan kepada murid untuk menentukan hal apa saja yang ada di kelas. Jadi 5 hari ya, ini belum diganti. Selanjutnya 2 hari untuk membuat daftar kebutuhan belajar murid. Membuat daftar hal apa saja yang harus ada di kelas yang membuat suasana kelas nyaman dan membuat daftar tugas setiap warga kelas sesuai kemampuan. Terakhir, 1 minggu pelaksanaan rencana dan pembuatan hiasan kelas sesuai rancangan. Nah, bagaimana membuat kelas ramah anak? Libatkan murid mengungkapkan gagasannya dalam menciptakan lingkungan kelasnya. Misalkan libatkan murid dalam penentuan warna dinding kelas, hiasan kelas, majalah dinding, pembuatan taman, ataupun kebun kelas, dan lain-lain. Terus menganalisis kebutuhan murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan ramah. Nah, di sini murid ya kita pilih ya. Anak bisa nulis sendiri di papan tulis ataupun di kertas. Nah, ruang kelasnya aman. Kondisi bangunan kelas yang aman, kokoh, pintu dan jendela ditutup dan dikunci, terus aliran listrik juga aman. Ruangan kelas bersih. Nah, ini proses pembuatan hiasan kelas. Memiliki majalah dinding. Memiliki pojok baca kelas. Memiliki taman atau kebun kelas. Adanya fasilitas air bersih, fasilitas dan juga fasilitas
fasilitas kesehatan. Nah, selain itu, proses belajar mengajar yang ramah anak di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada anak, pengajar yang ramah, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, kelas ramah anak untuk kelas yang nyaman dan menyenangkan di sini ruang kelas aman, ruang kelas bersih, memiliki majalah dinding, memiliki pojok kaca, memiliki taman kelas, terus tersedia fasilitas air bersih, tersedia fasilitas kebersihan, tersedia fasilitas kesehatan, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jika diidentifikasi berdasarkan program melalui teknik bagja, di sini pertama buat pertanyaan, apa saja yang bisa membuat kelas lebih menyenangkan. Kedua, bagaimana cara menciptakan kelas yang ramah anak. Terus, daftar tindakan atau riset penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, di sini kita bisa menggali cita-cita dan harapan guru-guru tentang kelas yang ramah anak. Terus, yang kedua, menggali cita-cita dan harapan murid-murid. Ketiga, berdiskusi dengan warga sekolah untuk menciptakan kelas ramah anak. Keempat, mengundang orang tua murid untuk berdiskusi tentang program kelas ramah anak itu sendiri. Kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah di sini, apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami guru dan murid? Selanjutnya, daftar tindakan riset penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, meminta guru-guru untuk menceritakan apa saja temuan di kelas. Kedua, meminta pada murid menceritakan dan menuliskan bagian mana di kelas yang mereka suka. Selanjutnya, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya yang pertama adalah, seperti apa sih kelas yang menyenangkan untuk kita? Yang kedua, bagaimana perasaan saya apabila kelas itu nyaman dan menyenangkan? Ketiga, apa yang penting dilakukan agar kelas nyaman, terawat, dan menyenangkan? Selanjutnya, daftar riset penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan mereka. Kedua, membuat rancangan kegiatan bersama murid. Ketiga, membuat rencana dan evaluasi kegiatan. Terus jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas ramah anak. Selanjutnya, bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, daftar tindakan apa saja. Yang pertama, membuat capaian realistis setiap murid. Yang kedua, membuat rancangan kegiatan dan panitia. Selanjutnya, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat? Tentunya yang kedua, apa saja peran-peran masing-masing orang yang terlibat tersebut. Yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab. 4, kapan, berapa lama, dan modal apa saja untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya, daftar tindakannya. Pertama, menyusun tim kerja atau panitia. Yang kedua, menentukan jadwal rencana kegiatan. Yang ketiga, kegiatan ini dilaksanakan setiap awal semester dan modal dalam kegiatan ini adalah modal manusia, murid, guru, dan orang tua. Nah, ini diagram nikahan programnya ya. Di sini tentunya kita harus memenuhi 3 unsur ini, suara atau voice. Yang pertama strateginya adalah dengan menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan kelas mereka. Kedua, berdiskusi dengan murid tentang kegiatan kelas yang menyenangkan. Ketiga, melibatkan murid untuk membuat kelas nyaman. Selanjutnya, supaya adanya kepemilikan, strateginya adalah yang pertama, mengajak murid mengatur layout kelas mereka sendiri. Yang kedua, mengajak murid untuk mengatur kelas mereka sendiri. Ketiga, memajang pekerjaan-pekerjaan murid di kelas. Selanjutnya, pilihan atau choice. Strateginya adalah yang pertama, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam program kelas yang nyaman. Kedua, memberikan kesempatan murid untuk mengelola peran kegiatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Tentunya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tentunya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.